Kesuksesan tidak didapat begitu saja, tetapi kesuksesan itu didapat ketika kita tekun, ketika kita tulus, ketika kita mau belajar. Sama halnya dengan kerajaan Singosari. Ada satu nama yang bernama Ken Arok. Dia adalah orang yang sangat sederhana. Dia adalah orang yang ditelantarkan oleh orang tuanya tetapi dipungut oleh salah satu nama yang bernama Lembong. Dia ingin menjadi seorang raja dan dengan gigihnya dia bisa menjadi seorang raja dan membangun sebuah kerajaan yang namanya adalah kerajaan Singosari. Untuk lebih jelasnya silakan simak video pembelajaran kita berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini itu dengan mempelajari kerajaan Singosari, diharapkan siswa dapat mengetahui problema yang pernah ada di kerajaan Singosari agar siswa dapat berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Juga meniru semangat Ken Arok dalam memenuhi dan mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang raja. Singosari, kerajaan Singosari itu adalah kerajaan yang penuh dengan yang namanya drama. Kenapa drama? Karena di dalam kerajaan ini mempunyai cerita yang sangat rumit. Nah, ini semua bermula setelah kerajaan Kediri berakhir ataupun runtuh. Dengan berakhirnya kerajaan Kediri, itu kemudian berkembang yang namanya kerajaan Singosari. Jadi pusat kerajaan Singosari ini kira-kira terletak di dekat kota Malang, Jawa Timur. Sehingga kerajaan ini katanya didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok ini berhasil tampil sebagai seorang raja. Walaupun sebenarnya ia berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena menurut kita para raton itu Ken Arok itu adalah seorang anak petani dari desa Pangkur di sebelah timur Gunung Kawi. Itu tepatnya di daerah Malang. Ibunya bernama Ken Endok. Nah, dari kisah dari para raton ini diceritakan bahwa pada waktu masih bayi, Ken Arok ini diletakkan oleh ibunya di sebuah makam. Jadi bayi ini kemudian ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Jadi akibat dari didikan Lembong ini katanya itu adalah keluarga pencuri. Maka akhirnya Ken Arok tumbuh menjadi seorang penjahat yang sering menjadi buronan pemerintah kerajaan Kediri. Suatu ketika itu Ken Arok berjumpa dengan pendeta yang bernama Loh Gawe. Ken Arok ini mengatakan ingin menjadi orang baik-baik. Kemudian dengan perantaraan Loh Gawe ini akhirnya Ken Arok mengabdikan dirinya. Ken Arok diabdikan menjadi seorang akuwu. Akuwu itu kalau sekarang disebut sebagai bupati di daerah Tumapel yang bernama Tunggul Amentung. Jadi setelah beberapa lama kemudian, setelah mengabdi ini, Ken Arok ini setelah mengabdi di Ken Arok, salah deh ya. Setelah beberapa lama mengabdi di daerah Tumapel, akhirnya Ken Arok mempunyai keinginan untuk memperistri yang namanya Ken Dedes. Sedangkan Ken Dedes ini adalah istri dari Tunggul Amentung. Karena si Ken Arok melihat adanya hambatan, si Ken Arok akhirnya mempunyai niat yang buruk, mempunyai rencana yang buruk, yaitu ingin membunuh suami dari ya maaf ya ada gangguan. Nah kemudian si Ken Arok ini ingin membunuh suami dari Ken Dedes yang bernama Tunggul Amentung. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dia membunuh si Ken Arok ini membunuh si Tunggul Amentung ini dengan keris empu gandring. Kalau di televisi itu ada sering yang namanya film empu gandring ya. Nah, kita lanjut ya. Setelah Tunggul Amentung ini terbunuh, akhirnya Ken Arok menggantikan Tunggul Amentung ini menjadi sebagai penguasa di Tumapel dan memperistri Ken Dedes.
Jadi pada waktu diperistrikan Arok, sebenarnya Ken Dedes ini sudah mengandung 3 bulan hasil perkawinannya si Ken Dedes dengan Tunggul Amentung. Nah, jadi pada waktu itu Tumapel hanya berada di daerah bawahan kerajaan Kertajaya dari Kediri. Ken Arok ingin menjadi raja. Ia merencanakan menyerang yang namanya Kediri. Jadi pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok ini atas dukungan para pendeta melakukan serangan Kediri. Jadi, Raja Kertajaya dapat ditaklukkan oleh Ken Arok dalam pertempurannya di Ganter, dekat Pujon Malang. Setelah Kediri berhasil ditaklukkan, maka seluruh wilayah Kediri dipersatukan dengan Tumapel dan lahirlah yang namanya Kerajaan Singosari. Setelah berdiri Kerajaan Singosari, Ken Arok tampil menjadi seorang raja pertama. Jadi Ken Arok mengganti namanya yang tadinya awalnya Ken Arok bergelar menjadi Sri Rangga Raja Sang Amurwabumi. Nah, Ken Arok ini memerintah selama, nggak lama sih, dia memerintah hanya sekitar 5 tahun. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh seorang pangalasahan atau pesuruh dari Batil. Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh adalah Anusapati. Sebenarnya siapa sih Anusapati ini? Anusapati adalah putra dari Ken Dedes dengan Tunggul Amentung. Nah, dari sinilah bercerita ataupun berkisah bagaimana sebenarnya kisah kekejaman ataupun kejadian balas membalas, bunuh membunuh antara anak dengan orang tua. Nah, bagaimana kisahnya? Bagaimana kisah sang bunuh membunuh itu? Itu sebenarnya bisa kamu lihat di buku kita di halaman 130 sampai dengan di halaman, sebentar sayang, Gisya. Sebentar Gisya ya. Dari halaman 130 sampai dengan halaman 135 itu menceritakan bagaimana kisah kerut-merut dari kisah kerajaan Singosari. Di sana terjadi balas dendam mulai dari Anusapati yang membalaskan dendam orang tuanya. Nah, ini adalah yang kamu lihat ini adalah silsilah dari kerajaan raja yang memimpin kerajaan Singosari. Raja yang memimpin dari kerajaan Singosari. Nah, tugasmu nggak banyak. Tugasmu hanya buatkan yang namanya cerita mengenai pergeseran antara kepemimpinan yang bermula dari Anusapati sampai dengan raja yang terakhir di kerajaan Singosari. Sekali lagi tugasmu adalah ceritakan kisah kepemimpinan di kerajaan Singosari yang bermula dari Raja Anusapati sampai dengan raja yang terakhir, beserta dengan kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya, sampai dengan yang terakhir itulah keruntuhannya. Ya, secara singkat itu buatkan secara singkat cerita kisah dari kepemimpinan Anusapati sampai dengan berakhirnya kerajaan Singosari. Itu aja materi kita di hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sejarah, semangat fraternitas, Dina. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu bisa mengambil makna, mengambil pelajaran agar tidak mau bermalas-malasan jika mau menjadi orang sukses.